Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Amin. Teman-teman semua yang hormati, dalam video kami yang lalu bahwasanya kami menyampaikan arifatullah itu merupakan hasil atau pencapaian atau finish daripada pengamalan ilmu jalan kembali menuju pada Allah. Barangkali ada yang bertanya, apakah itu ada ajarannya dalam Islam? Ya secara spesifik atau secara khusus barangkali tidak ya teman-teman, tidak ada namanya tema yang ajarannya itu jalan kembali, itu enggak ada ya teman-teman. Namun demikian itu adalah merupakan kajian atau pelaksanaan atau mengindahkan daripada firman Allah teman-teman ya. Firman Allah ya yang merupakan juga suatu seruan ya. Seruan itu juga perintah ya teman-teman ya, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Fajr ayat 27, 28 dan seterusnya teman-teman ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi gitu teman-teman ya, dan seterusnya. Nah itu kan seruan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, jiwa yang tenang itu jiwa yang bagaimana? Jiwa yang tenang itu menurut pemahaman kami ya yang senantiasa zikir, senantiasa ingat kepada Allah, zikrullah. Ya, istiqomah ya teman-teman. Itu sehingga mencapai kepada level jiwa yang tenang ya. Zikir itu menurut kami juga tidak semata-mata hanya mengingat asmanya saja teman-teman. Tapi di samping mengingat asmanya dalam suatu kondisi tertentu, waktu tertentu ya, situasi tertentu, tempat tertentu, juga zikir dalam sikap dan perbuatan kita teman-teman. Dalam tutur kata kita senantiasa zikir kepada Allah ya. Dalam tutur kata kita ya, Allah Maha Santun, kita yang santun. Itu ingat asmanya Allah ya. Kemudian Allah Maha Penolong, kita dalam sikap sehari-hari kepada samanya juga ya mudah sekali, ringan sekali menolong ya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun ya. Kita dalam kiprah sehari-hari berteman, bergaul dengan sesamanya ya, barangkali ada teman yang salah, kita tidak usah harus secara formal meminta maaf mereka, tapi kita ya mendahului memberi maaf gitu, teman-teman ya. Dan seterusnya juga apabila kita salah, kita tidak berat untuk mengakui salah dan mohon maaf gitu teman-teman ya. Jadi zikir itu di samping yang secara khusus itu mengulang-ulang asmanya zikrullah ya, juga dalam sikap, tutur kata dan perbuatan kita senantiasa zikir, sehingga zikirnya tidak terpaut kepada tempat dan waktu semata, tapi sewaktu-waktu dimanapun kapanpun itu teman-teman ya. Teman-teman semuanya saya hormati, jadi sehingga mencapai jiwa tenang, sehingga diseru kembali kepada Allah ya, teman-teman, kembali kepada Allah. Nah itu ayat itu merupakan dasar kita mengindahkan seruannya. Loh, terus lalu kapan kita harus kembali kepada Allah? Apakah kelak setelah mati, setelah meninggal dunia, setelah wafat ya, setelah maut? Di ayat itu tidak sebutkan kembalilah kepada Tuhanmu setelah mati, tidak. Itu berarti menurut pemahaman kami ya, ketika kita mengetahui panggilan itu, kita berupaya untuk kembali kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman. Jadi tidak menunggu nanti ya. Kita berupaya kembali. Terus bagaimana kembalinya? Ya. Apakah pakai kendaraan, pesawat, mobil, kapal dan sebagainya? Terus di mana Allah? Ya. Kalau kita mau kembali kepada Allah, kita tidak tahu yang kita tuju, bagaimana kembalinya? Terus dengan apa? Ya. Di mana Allah? Ya. Allah yang di atas arsy, bagaimana kita menuju ke sana? Allah yang kemanapun kau hadapkan, di sana wajah Allah. Bagaimana kita menghadap ke selatan? Oh di sana. Ke barat sana. Terus kalau begitu di mana? Karena memang Allah itu meliputi segalanya, maha besar. Semua yang ada yang dipandang mata kepala itu kecil, ya kecil. Ibaratnya samudra, ya samudra, lautan airnya itu kan meliputi segalanya.
Ya, ikan yang di dalam samudra itu, di dalam diri ikan ada air, di luar ikan juga ada air. Di dalam diri ikan ada air imanen, yang di luar transenden. Jadi airnya meliputi segala apa yang ada. Ibaratnya perumpamaannya itu teman-teman. Oleh karena itu, andai kata ada yang berpendapat ma'rifatullah itu menghadirkan Allah. Nah, itu kami tanda tanya, kok menghadirkan Allah, kok dihadirkan? Kayak penceramah ya teman-teman, kayak pejabat dihadirkan. Kemudian ditempatkan, ada yang berpendapat ditempatkan. Itu juga kami tanda tanya. Ya, Allah kok ditempatkan kayak barang saja. Jadi kita yang menuju ke sana, bukan menghadirkan. Karena Allah sudah meliputi segalanya, tapi kita terhijab oleh materi, oleh ego, oleh apa ini barang yang baru, ya, yang diciptakan, ya, ini yang fana, teman. Oleh karena itu penghijab ini, ya, harus kita kembalikan, disuruh kembalikan semua. Zat yang terdiri dari 4 anasir, ya, 4 unsur tanah, air, api, udara, kembalikan. Zat di tanah, air, api, udara, kembalikan. Terus ya, asal dari tanah dari mana? Kembalikan semua, kembalikan. Begitu juga roh, asalnya dari mana? Kembalikan. Itu gambarannya teman-teman, pengertiannya. Sedangkan itu semua ya dalam ilmu dan amalnya ada. Ya, baku sudah ada, sistematis, kronologis, ya, ada rutenya, ya. Nah, rute itu, bacaan itu untuk menuju kembali kepada Allah, sehingga ya tidak ada keraguan. Saya sudah sampai kemudian ditampakkan, diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda kebesaran dia meliputi yang ada di kita itu, tanda-tanda kebesarannya, bukan Allah langsung yang maha besar di dalam diri kita, tanda-tanda kebesarannya yang ada di dalam diri, yang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya, lebih dekat daripada urat leher. Urat leher ini urat kehidupan, ya, lebih dekat dari urat kehidupan itu apa? Siapa yang punya sifat hayat, gitu aja ya teman-teman ya. Ini yang gerak-gerak ini, ada gerak-gerak ini bisa gini karena apa? Karena ada hayat. Nah itu. Sedangkan hayat itu bukan cuma ada di kita. Jadi kita itu bukan Allah, ya. Allah maha besar, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah ada di kita, ya. Tapi kita bukan Allah. Jakarta ibaratnya perumpamaan lagi, Jakarta meliputi segalanya, ya. Ya Bekasi, ya Klender, ya Tanjung Priok. Nah, Tanjung Priok apa? Bukan Jakarta. Tanjung Priok Jakarta, tapi Tanjung Priok bukan Jakarta. Ya teman-teman. Jadi Jakarta itu meliputi segalanya, luas. Nah, Bekasi, Klender, tadi apalagi Cakung dan sebagainya. Ya. Pulau Gadung dan sebagainya. Palmerah itu Jakarta, tapi Tanjung Priok bukan Jakarta. Ya. Tanjung Priok ada di Jakarta, tapi Tanjung bukan Jakarta. Jakarta itu luas. Nah itu teman-teman ya, anakno akrobil, walaupun lebih dekat daripada leher, kita mesti menuju ke sana dengan apa? Dengan ilmu apa? Ilmu kembali kepadanya. Ya, kembali kepadanya dengan kembali, kemudian tak buka pintu, ya. Apa ini? Mikrokosmos istilahnya, jagat cilik Jawanya. Cara bahasa Arabnya apa itu, apa ya, saya kurang paham bahasa Arabnya itu teman-teman. Jadi ada ilmunya teman-teman, tidak sekedar pengertian saja. Kemudian kita yang sampaikan ceramah panjang lebar, ilmunya mana, ya, menuju kepada Allah. Pakai ilmu itu juga salah satu sifat Allah, merupakan sifat Allah, ilmu. Oleh karena itu kamu menuju ke sana pakai sifatnya, kemudian diamalkan sebagai jihadnya teman-teman ya. Nah, tadi misalkan Allah yang kita tuju adalah yang bahwa makum aina makuntum, masih bingung beserta kamu di mana, masih bingung, ya, belum fokus. Yang tuju kok beserta orang-orang yang sabar, ya, bingung juga, ya. Yang kita tuju kok kemanapun hadapan di sana wajah Allah, masih bingung, ya. Cahayanya meliputi sekarang itu, masih bingung. Jadi yang wananu aqrabu ilaihi min hablil warid, dikembalikan. Caranya kita bagaimana? Kembalikan dengan masuk ke dalam diri, masuk dengan dibuka terus pintu tubuh itu yang kami sebut pintu ke-10, bukan yang 9, karena 9 itu urusan duniawi. Ini duniawi.
dunia. Yang 10 itulah yang untuk masuk ke dalam ya, untuk menuju ke yang wa nahnu aqrabu ilaihi minabil warid. Ini sampai kemudian kita tekun terus dalam suatu khalwat, dalam suatu manakung, dalam suatu kita menjalani zikir sirri ismuzat, sehingga mencapai fase yang saya sebutkan lalu itu mati sebelum mati, masuk ke alam bawah sadar, masuk ke trans ya. Bagaimana kondisi ketika kita tidur itu mati sebelum mati, alam sadar kita sudah tidak bisa mengendalikan, mata sudah tidak bisa melihat, maka mata rohanilah mengambil fungsinya. Disitulah diperlihatkan cahayanya, tanda-tanda kebesaran yang ada di dalam diri kita. Itu teman-teman. Jadi ada dasarnya. Kita menuju ke sana ada dasarnya. Ya, ada ayatnya, ada seruannya. Kita mengindahkan ibadah-ibadah lain, kita senantiasa ya dibesar-besarkan, senantiasa kita utama-utamakan. Sedangkan pencapaiannya ibadah lain ya, sedangkan ini yang seruannya kita misalkan abaikan, tidak mau cari tahu, tidak mau tahu, tidak mengindahkan. Sedangkan ini adalah seruan untuk kembali kepadanya. Pencapaiannya apa? Pencapaiannya sampai kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, itu Allah yang maha tinggi, pencapaian yang sana kita. Jadi ada dasarnya, tidak otodidak, tidak semuanya sendiri, dan ilmunya untuk menjalani sana pun itu ada ilmunya ya, yang tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Itu ada ayat yang disebut ayat tersirat baku ya, yang diwariskan yang dari mursyid lah katakanlah ya. Mursyid itu bisa saja siapa aja lah, tidak mesti yang pakai jubah, pakai tongkat, selalu bawa tasbih, belum tentu itu. Yang mursyid itu artinya yang membimbing kita. Yang mursyid kamil mukamil itu ya, maksudnya membimbing kita dengan keilmuan yang bisa menyempurnakan diri menuju kepada yang maha sempurna ya. Maksudnya ya, menyempurnakan diri adalah maksudnya kita menuju kepada yang maha sempurna. Diri tidak sempurna, diri manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Yang dimaksud ilmu sempurna itu adalah ilmu yang diamalkan untuk menuju kepada yang maha sempurna, hingga sampai secara keilmuan, secara spiritual ya teman-teman, secara spiritual. Kemudian tadi andai kata diperlihatkan ya, yang memperkenalkan Allah sendiri kita nggak bisa, kita sebatas mengamalkan, menjalani sebagai suatu kewajiban. Kemudian nanti kata kita sudah mungkin layak lah itu ya, layak itu ya mungkin bersih bagaikan kaca ya, tidak lagi buram karena banyak noda ya, kesalahan ya. Nah dikit itu kan ya, terus tahali ya, pengisian energi, pembersihan, kemudian pengerjaan sudah cukup, kemudian pengisian, kemudian setelah pengisian baru tampak ya, setelah bersih tampak ya, memperlihatkan kebesarannya, tanda-tanda kebesarannya itu teman-teman. Jadi ada dasarnya ya teman-teman. Surat Al-Fajr ayat 27, 28 dan sebagainya. Di ayat-ayat yang lain juga ada. Jadi ilmu itu baku, tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Pengertian makrifat boleh lah, wah panjang lebar atau pengertian pengetahuan dari apa, tapi ilmunya mana? Itu ya, sebagaimana Raden Said ya bertemu dengan Sunan Bonang, kemudian tawasul deku-deku kepada Sunan Bonang agar diangkat sebagai murid, kemudian diterima, kemudian diberilah ilmu sebagai wasilah untuk menuju kepada Allah. Jadi menurut kami bukan Sunan Bonang yang mempertemukan atau mengenal, tapi Sunan Bonang memberikan caranya, jalannya, ilmunya, kemudian dijalani ya hingga sampai pada Allah secara keilmuan ya, secara spiritual. Kemudian ada karunia mata hati, kemudian diperkenalkan ya cahaya tanda kebesarannya. Jadi begitu maksudnya, yang menghubungkan dikasih alatnya, bukan kita harus menganggap sosok tertentu itu penghubung Allah kemudian kita hulu, itu bukan. Ya tawasul, deku-deku, DP ya, merengek-rengek supaya diberi ilmunya ya, agar dengan ilmu itu kita bisa menuju kepada Allah ya, diamalkan, dijalin kepada Allah. Jadi bukan hulu, bukan pakai materi ya, kita harus pakai akhlak, rendah hati, insaf ya, insaf diri dan kesungguh-sungguhan, sehingga
sosok yang mengamalkan itu terus kemudian berkenan ya menurunkan atau mewariskan atau mejang keilmuannya. Itulah yang dikehendaki Allah ya. Kalau dikehendaki Allah, kita insya Allah akan bertemu dengan sosok Bak Sunan Bonang itu teman-teman. Bagaimana supaya ya kita harus berdoa kepada Allah, minta supaya diberi petunjuk, supaya dikaruniai keilmuannya, sehingga andai kata doa kita dikabulkan, kita dengan jalan yang tidak duga-duga akan bertemu dengan sosok ya yang menjalani ilmu jalan kembali kepada Allah. Itulah yang disebut ilmu ma'rifatullah, istilahnya itu menurut kami teman-teman. Demikian dulu, nanti kita sambung lagi dengan video-video yang berkelanjutan teman-teman ya. Di sela-sela kesibukan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, yang keliru, mohon koreksi teman-teman ya. Kami saling berbagi, jangan biarkan kami meyakini suatu hal yang itu keliru ya teman-teman, yang itu malah berlawanan dengan ajaran kanjeng Nabi ya teman-teman. Saya masih banyak kekurangan, minim pengetahuan ya, keilmuan agama juga minim, tapi saya nggak tahu kenapa kok bisa senang sekali, suka sekali, rasanya nikmat sekali membicarakan, berbicara atau mengupas atau mengulas, bahkan kalau tukar pikir senang tentang hal ma'rifatullah. Atau kenapa teman-teman ya, mudah-mudahan ini bukan hal yang tidak baik ya teman-teman, mudah-mudahan ini hal yang baik bagi kami dan bagi sesamanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.